Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Istiani dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang hukum kunut sholat subuh sebagai tugas UAS mata kuliah Ushul Fiqih. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, apa itu kunut? Kunut menurut bahasa berarti patuh, bersikap tunduk, kerendah hati. Jadi kunut berarti kepatuhan pada Allah, kerendahan hati di depan Allah, ketulusan hati dan kesolehan. Menurut istilah agama, kunut adalah zikir tertentu yang berisi doa dan pujian. Lalu ada perbedaan pendapat kunut sholat subuh. Yang pertama, kunut sholat subuh itu dianjurkan. Ulama yang berpendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Lalu ada kunut sholat subuh itu tidak dianjurkan. Ulama yang berpendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Nah, pendapat masing-masing ulama terkait kunut sholat subuh. Menurut mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hukum kunut pada sholat subuh adalah sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Ketahuilah bahwa kunut itu masyru' dalam sholat subuh dan hukumnya adalah sunnah muta'akkidah. Nah, sedangkan menurut mazhab Maliki menyebutkan bahwa hukum kunut pada sholat subuh adalah mustahab atau disukai dan fadilah atau lebih utama. Hal itu lantaran dahulu Rasulullah SAW melakukannya. Namun dalam pandangan mazhab ini doa kunut tidak dibaca dengan keras, melainkan dilafazkan secara sir atau lirih tanpa bersuara. Nah, sedangkan bagi ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah, dan Sufyan Ats-Tsauri, kunut pada sholat subuh tidak disyariatkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Abu Darda. Abu Hanifah mengatakan kunut subuh adalah bid'ah, sedangkan ulama-ulama Hanabilah mengatakan kunut subuh adalah makruh. Nah, dalil-dalil yang menganjurkan kunut sholat subuh. Yang pertama dari Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Dan ulama kami berhujjah dengan hadis Anas bahwasannya Nabi SAW melakukan kunut selama 1 bulan, mendoakan kejelekan kepada mereka kemudian meninggalkan atau doa tersebut. Adapun kunut subuh maka beliau tetap melakukannya sampai wafat. Hadis sahih diriwayatkan oleh sekelompok hufaz, mereka semua mensahihkannya. Dari Awam bin Hamzah, dia berkata, saya bertanya kepada Abu Usman tentang kunut subuh. Dia menjawab, kunut subuh itu setelah ruku. Atau bertanya lagi, dari mana kamu tahu itu? Dari Abu Bakar, Umar, dan Ali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dia berkata, hadis ini sanadnya hasan. Lalu dari Abdillah bin Ma'qil, seorang tabi'in, dia berkata, Ali melakukan kunut subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dia berkata, hadis ini dari sahabat Ali Sahih Masyhur. Lalu ada dari Al-Bara, sesungguhnya Rasulullah SAW selalu melakukan kunut di subuh dan maghrib. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis-hadis tersebut mantuknya secara sahih, tegas, eksplisit mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan kunut subuh. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang ditinggalkan adalah doa buruk dan laknat atas orang-orang kafir. Selanjutnya, dalil-dalil yang tidak menganjurkan kunut sholat subuh. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW tidak berkunut kecuali jika beliau mendoakan kebaikan atas suatu kaum atau mendoakan keburukan. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Sa'ad bin Tariq al-Asyi'ai radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada ayahku, wahai ayah, Anda dulu pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Apakah mereka kunut pada sholat subuh? Ayahku menjawab, wahai anakku, itu adalah bid'ah. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Lalu sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah membaca doa kunut pada sholat subuh kecuali pada saat mendoakan keselamatan suatu kaum. Dan diriwayatkan Zubair, Khulafaur Rasyidin yang 3, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sesungguhnya mereka tidak membaca doa kunut pada sholat subuh.
Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, sesungguhnya kunut subuh adalah bid'ah. Lalu, apa sebab hilaf perbedaan pendapatnya? Bila dilihat dari sejarah terjadinya kunut, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bermula ketika Rasul mengutus para ahli Quran kepada kaum musyrik yang antara mereka dan Rasul telah ada perjanjian, tetapi mereka mengkhianatinya sehingga mereka membunuh semua utusan Nabi itu, dan berita tersebut terdengar oleh Rasul dan membuat beliau sangat sedih. Maka beliau melaksanakan kunut selama 1 bulan untuk mendoakan kebinasaan kaum yang membunuh para sahabat di Bi'ral Maunah. Dari sejarah inilah muncul perbedaan pendapat tentang hukum kunut pada sholat subuh yang berawal dari perbedaan pendapat tentang dalil-dalil yang mendasarinya, serta karena perbedaan sudut pandang dalam menarik kesimpulannya. Dengan adanya dalil-dalil yang saling bertentangan, maka imbasnya terjadilah pada tingkat kesimpulan hukum yang ditarik oleh para ulama. Alasan perbedaan pendapatnya diantaranya yaitu ada perbedaan pendapat mengenai hadis yang digunakan sebagai dasar anjuran kunut. Ada perbedaan pendapat mengenai apakah Nabi Muhammad SAW selalu kunut dalam sholat subuh, dan ada perbedaan pendapat mengenai apakah Nabi Muhammad membaca doa rutin yang tidak diketahui. Akibat perbedaan pendapat, jika seorang tidak membaca doa kunut, maka sholat subuhnya sah-sah saja dan tidak batal. Lalu pendapat yang rajih dan kuat. Pendapat yang rajih dan kuat yaitu pendapat yang menganjurkan kunut sholat subuh, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama-ulama kontra kunut subuh tidak menganjurkan kunut subuh ini telah dijawab oleh ulama Syafi'iyah. Salah satunya yaitu jawaban atas hadis Ibnu Abbas. Nah, jawaban dari hadis Ibnu Abbas adalah bahwa hadis tersebut dhaif atau sangat lemah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari riwayat Abu Laila Al-Kufi. Beliau berkomentar, hadis ini tidak sahih karena Abi Laila matruk, tidak diambil riwayatnya. Dan kami telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya beliau melakukan kunut subuh. Namun perlu diingat, perkara sahih persahihan hadis ini adalah perkara ijtihadiyah. Sangat dimungkinkan di dalamnya terjadi perbedaan penilaian. Namun, poin inti yang ingin disampaikan adalah bila seandainya memang benar bahwa hadis yang menyatakan tidak adanya kunut subuh adalah sahih, maka jangan lupa banyak juga hadis sahih yang mengatakan adanya kunut subuh. Apabila terdapat dua informasi, yang satu menetapkan dan yang satu menafikan, maka yang menetapkan didahulukan karena di situ terdapat tambahan informasi yang mungkin belum didapatkan dari orang-orang yang menginformasikan penafian. Nah, dari Al-Hafiz Al-Iraq setelah meriwayatkan hadis kunut dari Abu Bakar, Umar, Ali, dan Ibnu Abbas, kemudian beliau mengatakan, telah valid dari mereka hadis tentang kunut. Apabila terjadi kontradiksi antara isbat, penetapan, dan nafi, penafian, maka diunggulkan yang isbat. Nah, jadi kesimpulannya adalah setelah melihat diskusi para ulama terkait pendalilan kunut subuh ini, kita bisa melihat beberapa informasi berikut. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah pernah melakukan kunut subuh. Yang kedua, Rasulullah pernah melakukan kunut untuk mendoakan orang kafir, kemudian meninggalkan doa keburukan setelah adanya larangan dari Allah. Dan makna ini merupakan penjelasan dan makna dari hadis Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah meninggalkan kunut. Lalu yang ketiga, Khulafa Ar-Rasyidin melakukan kunut subuh sepeninggal Rasulullah. Yang keempat, adanya kunut subuh merupakan mazhab jumhur ulama. Nah, yang kelima, dalil-dalil yang dikemukakan pihak kontra kunut subuh tidak bisa menumbangkan dalil-dalil dari pihak pro kunut subuh. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih. Sekian dari saya dari pembahasan kunut sholat subuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.